Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Iksada TV, kembali lagi dengan Tas Buku, komunitas bedah buku. Perkenalkan, nama saya Dwi Puspitasari dari Perpustakaan Kamus Umum Istek Iksada Bojonegoro. Kali ini saya akan membedah buku terkait diabetes snack dengan judul buku Diabetes Snack, snack aman dan sehat penderita diabetes. Untuk selengkapnya, simak video berikut ini. Makanan bagi penderita diabetes merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan. Selain sehat, menu makanan mereka sehari-hari juga harus bervariasi dan tentunya aman bagi kesehatan. Pada dasarnya, para penderita diabetes masih diperbolehkan mengambil makanan manis ataupun mengonsumsi makanan asalkan jumlah kalori dan karbohidratnya tidak berlebihan. Pada buku ini akan memandu pembaca untuk membuat makanan berupa 25 cemilan sehat yang terbuat dari bahan-bahan sehat dan aman bagi penderita diabetes. Resep cemilan tersebut antara lain cookies sereal, agar stroberi, lapis beras, talam ebi, salad jeruk, pancake oatmeal, pisang gulung, puding jagung manis, roti gandum goreng, kroket kentang, sarang bihun, tahu pop, kue ubi, dan lain-lain. Tapi dalam kesempatan kali ini saya akan membedah buku 8 resep. Selain itu, buku ini juga disertai dengan berbagai tips seputar pengolahan makanan yang bermanfaat bagi kesehatan para penderita diabetes. Diabetes sendiri harus memperhatikan dan menjaga makanan yang akan dikonsumsinya. Pemilihan makanan yang baik dan sehat menjadi syarat agar penyakit ini tidak bertambah parah. Untuk identitas buku sendiri, judul buku Diabetes Snack, snack aman dan sehat penderita diabetes. Dari pengarangnya Anti Aprianti Suganti, penerbit Kana Media, ISBN 978 602 8696 890. Untuk ilustrasi dari buku ini sendiri, yaitu untuk ketebalan buku ada 150 x 230 mm dengan jumlah halaman 32 halaman dan tahun terbit tahun 2013. Untuk kelebihan dan kekurangan pada buku ini, untuk keseluruhan sangat banyak kelebihan bukunya daripada kekurangan buku, karena kelebihan buku ini disertai dengan berbagai tips seputar pengolahan makanan yang bermanfaat bagi kesehatan para penderita diabetes. Selain itu, tips pemilihan bahan yang aman untuk penderita diabetes, dan isi buku ini sangat menarik dikarenakan terdapat gambar yang sangat fresh dan berwarna, di mana contoh-contoh gambar dari setiap pengolahannya itu disertai dengan gambar yang real. Jadi pembaca akan lebih bersemangat untuk membacanya dan memahaminya. Untuk bahasa yang digunakan dalam buku ini sendiri yaitu sangat sederhana dan mudah dipahami, sehingga pembaca akan lebih enjoy dalam memahami bukunya. Untuk kekurangan buku ini sendiri yaitu banyak kata yang disingkat, sehingga jika kurang jeli dalam membacanya dapat gagal pemahaman. Jadi pembaca harus memperhatikan setiap kata yang disingkat. Selain itu, terdapat beberapa tanda baca yang kurang tepat dalam kalimatnya. Untuk resep yang pertama yaitu pancake oatmeal. Dalam pembuatan pancake ini digunakan tepung yang berprotein rendah karena kandungannya hanya 8-9%. Tepung yang berprotein rendah mengandung sedikit lemak. Jadi penderita diabetes aman menggunakannya untuk campuran dalam resep ini. Untuk toppingnya, 2 buah stroberi belah menjadi 2 bagian, 1 sendok makan madu, 2 sendok makan yogurt rasa stroberi. Untuk bahan-bahannya sendiri yaitu 50 gram sereal oat, 1 sendok makan tepung terigu berprotein rendah, 1 butir telur, 150 ml susu kedelai, 1 sendok makan gula jagung, 2 sendok makan margarin cair. Untuk cara pembuatannya sendiri yaitu campurkan semua bahan, aduk rata hingga menjadi adonan lembut. Diamkan adonan selama 10 menit, lalu panaskan wajan datar, ini bisa menggunakan teflon, lalu tuangkan adonan, masak hingga setiap bagian pancake matang, tata di atas piring, kemudian tata semua bahan di atas pancake dan siap disajikan sesuai selera. Untuk resep yang kedua yaitu cookies sereal.
Bahan-bahan yang digunakan yaitu 150 gram sereal jagung, 150 gram margarin, 2 sendok makan susu skim bubuk, 50 gram mentega, 2 butir telur, 200 gram tepung terigu protein rendah, 100 gram dark coklat, cairkan. Lalu 40 gram gula kastor. Gula kastor di sini yaitu semacam gula yang agak lembut. Ya. Untuk cara pembuatannya sendiri yaitu 1. Kocok telur, gula kastor, mentega, dan margarin sampai lembut. Lalu masukkan susu skim, tepung terigu, dan sereal jagung, kemudian diaduk. Untuk langkah ketiga, siapkan loyang yang telah dialasi kertas roti, lalu cetak adonan dengan menggunakan sendok. Keempat, panggang adonan dalam oven selama kurang lebih 25 menit. Lalu angkat adonan kemudian didinginkan. Langkah terakhir yaitu hiasi permukaan cookies dengan dark coklat cair lalu disajikan. Pada resep cookies sereal ini menggunakan dark coklat digunakan karena tidak mengandung gula dan susu. Dark coklat dapat meningkatkan sensitivitas insulin bagi penderita diabetes. Untuk resep yang ketiga yaitu sandwich bakar. Untuk bahan-bahannya yaitu 2 lembar roti yang terbuat dari tepung polenta atau cornmeal, 1 lembar salmon asap, 1 lembar keju slice, 1 lembar selada, 2 irisan tomat, 1 sendok makan margarin, dan 1 sendok makan mayones. Untuk cara pembuatannya sendiri yaitu pertama, oleskan margarin di atas permukaan roti, lalu panggang roti sampai agak gosong. Yang kedua, masukkan selada, tomat, keju, salmon, dan mayones, lalu tumpuk dengan roti lagi. Kemudian sajikan sesuai selera. Dalam resep ini, jika penderita diabetes kesulitan dalam mencari roti yang aman untuk digunakan, yaitu bisa pilih roti gandum. Roti gandum mengandung asam folat yang mampu mengurangi kadar gula dalam tubuh manusia sehingga penderita diabetes aman mengonsumsinya. Untuk resep yang keempat yaitu onde-onde ubi ungu. Dalam resep onde-onde ubi ungu ini, bahan-bahannya adalah 200 gram tepung garut, 1/4 sendok teh garam, 150 ml air hangat, 450 ml air untuk merebus, 150 gram kelapa parut, 100 gram ubi ungu, kukus lalu haluskan. Untuk bahan isiannya sendiri yaitu 150 gram gula merah aren. Untuk bahan isinya sendiri yaitu 150 gram gula merah aren, sisir halus. Untuk cara pembuatannya, yang pertama, campurkan semua bahan kecuali kelapa parut dan air. Kemudian aduk rata dengan tangan hingga menjadi adonan kalis. Yang kedua, bentuk adonan menjadi bulat dan pipihkan. Isi dengan gula aren, bentuk bulat kembali sehingga menjadi onde-onde. Yang ketiga, panaskan air mendidih lalu masukkan onde-onde dan rebus sampai mengapung lalu angkat. Keempat, gulingkan ke dalam kelapa parut kemudian sajikan. Dalam pembuatan onde-onde ubi ungu ini, tepung yang digunakan yaitu tepung garut, di mana pengganti tepung ketan putih yang biasa digunakan dalam pembuatan onde-onde. Jadi untuk kalian bisa menggunakan tepung garut ya. Tepung garut yang terbuat dari umbi garut ini memiliki kadar gula yang rendah dibanding umbi lainnya sehingga aman bagi penderita diabetes. Untuk resep yang kelima yaitu kue ubi. Bahan-bahannya yaitu 250 gram tepung garut, 50 gram ubi ungu kukus, 50 gram gula kastor, 1/4 sendok teh garam, 200 ml susu kedelai hangat, 2 lembar daun pisang. Untuk isiannya sendiri yaitu 100 gram kacang tanah sangria, cincang kasar, dan 50 gram gula aren sisir halus. Untuk cara pembuatannya sendiri yaitu pertama, campurkan tepung garut, gula kastor, garam, dan ubi lalu aduk rata. Kemudian masukkan susu, aduk rata dengan tangan hingga menjadi adonan kalis. Ketiga, ambil 1 sendok makan adonan, isi dengan campuran kacang tanah dan gula aren lalu cetak bulat. Kemudian taruh adonan yang telah diisi di atas daun pisang lalu kukus selama kurang lebih 20 menit, angkat dan sajikan. Dalam pembuatan resep kue ubi sendiri menggunakan tepung garut. Resep ini sebagai pengganti dari tepung ketan putih biasa. Tepung garut non kolesterol karena jumlah lemaknya rendah sehingga aman bagi penderita diabetes. Untuk resep selanjutnya yaitu roti gandum goreng.
Dalam pembuatan resep roti gandum goreng ini, bahan-bahannya yaitu 2 lembar roti gandum, 100 gram buah nanas iris tipis, 1/4 sendok teh kayu manis bubuk, 1 sendok makan madu, 1 butir putih telur, 200 ml minyak zaitun untuk menggoreng, 100 gram tepung havermont. Proses menggunakan blender hingga halus. Untuk cara pembuatan resep roti gandum goreng ini, siapkan 2 lembar roti gandum, letakkan buah nanas di atas 1 lembar roti, beri kayu manis dan madu, tutup kembali dengan 1 lembar roti. Kemudian celupkan roti gandum isi nanas ke dalam putih telur, lalu gulingkan ke dalam havermont. Kemudian panaskan minyak, goreng roti dalam minyak panas hingga berwarna kuning kecoklatan, angkat kemudian tiriskan. Kemudian potong roti gandum goreng lalu disajikan. Dalam pemilihan roti gandum goreng ini, bahan untuk nanasnya sendiri itu tidak terlalu matang ya untuk pemilihannya, untuk mengurangi kadar gula yang terkandung di dalamnya. Resep selanjutnya yaitu agar stroberi. Untuk bahan-bahannya, 1 bungkus agar-agar bubuk, 6 buah stroberi, di mana stroberinya itu di blender hingga halus, 150 ml yogurt plain, 100 gram gula jagung, 350 ml air. Untuk cara pembuatannya sendiri yaitu campurkan semua bahan dalam panik, lalu jerem di atas api sampai mendidih sambil diaduk. Tuangkan agar-agar ke dalam cetakan, biarkan mengeras, kemudian sajikan sesuai selera. Dalam pembuatan agar stroberi ini, gula yang digunakan yaitu gula jagung, karena gula jagung aman dan rendah kalori sehingga aman bagi penderita diabetes. Untuk resep yang terakhir yaitu tahu pop, di mana bahan-bahan untuk pembuatan tahu pop sendiri yaitu 100 gram tahu putih haluskan, 30 gram keju parut, 1/4 sendok teh merica bubuk, 250 ml minyak zaitun untuk menggoreng. Jadi pemilihan minyak yang digunakan untuk resep-resep ini yaitu menggunakan minyak zaitun. Kemudian 1/4 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 butir telur, 2 sendok makan mayones, 2 sendok makan saus tomat. Untuk cara pembuatannya sendiri yaitu campurkan tahu, merica, telur, dan kaldu ayam bubuk, lalu aduk hingga rata. Kemudian ambil 1 sendok makanan tahu. Astaga, dek nganu ya. Yang kedua yaitu ambil 1 sendok makan adonan tahu, isi dengan keju parut lalu bentuk bulat. Yang ketiga yaitu panaskan minyak, goreng tahu isi keju sampai berwarna kuning kecoklatan. Angkat lalu tiriskan. Kemudian cara yang terakhir yaitu tata tahu pop di atas piring saji, beri mayones dan saus tomat. Tahu merupakan makanan berprotein. Penderita diabetes dapat mengonsumsi tahu sebagai pengganti daging karena tahu mengandung lemak yang rendah. Untuk beberapa resep yang lain kalian bisa membaca sendiri pada bukunya, bisa pinjam di perpustakaan Kampus Ungu di lantai 3 Gedung Istek Iksada Bojonegoro. Jadi untuk kalian para mahasiswi untuk penerapan mata kuliah nurse planner bisa juga menjadi ide untuk pembuatan snack untuk penderita diabetes ini ya. Jadi bisa menggunakan salah satu resep atau beberapa untuk berjualan, ataupun kalian bisa untuk mempraktekkan dari mata kuliah nurse planner itu sendiri. Sekian video buku karyawan dari saya. Jika ada yang ditanyakan atau berniat untuk meminjam buku, bisa langsung ke perpustakaan Kampus Ungu Istek Iksada Bojonegoro. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube Iksada TV.